Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Nazira. Saya berasal dari kelas 10 4 SMA Negeri Plus Provinsi Riau. Jadi di video kali ini saya akan melakukan percobaan untuk mengetahui sebuah larutan, apakah larutan tersebut merupakan larutan elektrolit atau larutan non-elektrolit. Jadi sebelum melakukan percobaan tersebut, saya akan menjelaskan kepada kalian semua. Yang pertama, larutan elektrolit merupakan larutan yang bisa mengantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah kebalikannya, yaitu larutan yang tidak bisa mengantarkan listrik. Pertama yang kita butuhkan diantaranya dua buah baterai besar berukuran 1,5 volt, mereknya opsional, selotip, bola lampu kecil seperti ini. Kita memakai lampu layang-layang yang ukurannya lebih kecil, jadi kita memerlukan sebuah kabel yang lebih kecil. Lalu kita memerlukan wadah dan pengaduk. Oh ya, kita juga memerlukan gunting untuk memotong kopi, garam atau NaCl, cairan pencuci piring, gula, buah paku atau besi lainnya, air, dan pewangi pakaian. Yang harus kita lakukan adalah menyatukan kedua kutub negatif dan kutub positif dari baterai tersebut. Lalu kita rekatkan menggunakan selotip. Untuk merekatkan kedua baterai tersebut harus benar-benar erat. Jadi dia hasilnya akan seperti ini, guys. Kabel tersebut kita bagi menjadi 3 bagian. Ukurannya terserah. Pastikan selotip tersebut bisa menempelkan kabelnya dengan erat, tersambung ke sini. Sisi yang nganggurnya kita sambungkan ke bola lampu. Jadi kayak kita kilin dulu pertamanya, baru kita masukkan ke lampu tersebut. Kita menyambungkan kabel tersebut, kita akan menggunakan kabel yang lain dan menyatukannya ke salah satu sisi lampu yang belum kita sisihkan dengan kabel. Caranya seperti ini. Sempurna seperti ini, salah satu sisinya menganggur, ini kita hubungkan dengan paku atau logam lainnya, terserah kalian yang ada di rumah kalian aja. Jadi kita menyambungkannya harus dengan erat seerat-eratnya. Oke. Stop. Kita potong selotipnya sedikit aja dan kita simpan di sini. Punya kabel yang tersisa kita lilitkan kembali dan kita tempelkan ke salah satu kutub baterai yang belum tertempel dengan menggunakan selotip. Kita usahakan harus menempel dengan erat seperti ini. Setelah itu ujungnya sama seperti yang tadi, kita lilit dan kita hubungkan dengan paku. Setelah kedua kabel tersebut ujungnya telah saya sambungkan dengan paku, jadinya seperti ini. Dan jika kita hubungkan keduanya, lampunya akan menyala seperti ini. Kita akan memulai sebuah percobaan. Yang pertama, kita akan mencampurkan air dengan garam atau NaCl. Di sini saya menggunakan garam dapur. Jadi di wadah tersebut kita aduk menggunakan sendok atau pengaduknya. Jadi jika kita menggunakan larutan garam seperti ini, di larutan tersebut akan mengeluarkan gelembung-gelembung dan di lampu tersebut menyala dengan terang. Hal ini menandakan larutan tersebut merupakan larutan elektrolit. Yang kedua adalah menggunakan air mineral. Jadi selanjutnya kita akan mencoba memasukkan kedua paku tersebut ke dalam air tersebut. Seperti yang kita lihat, tidak ada gelembung dalam air tersebut dan lampu tersebut tidak menyala. Hal ini menandakan air mineral bukan merupakan larutan elektrolit, melainkan larutan non-elektrolit. Kedua adalah percobaan yang menggunakan cairan pencuci piring. Jadi kita akan masukkan cairan pencuci piring tersebut seperti ini, dan kita aduk menggunakan pengaduk. Setelah rasanya tercampur rata, kita akan mulai melakukan percobaan dengan cara memasukkan paku tersebut. Seperti yang kita lihat, tidak terjadi reaksi apa-apa di dalam larutan tersebut dan lampu ini tidak menyala. Hal ini menandakan larutan ini bukan merupakan larutan elektrolit. Dan yang keempat, kita akan
melarutkan gula dengan air. Setelah larutan tersebut terlarut, kita akan memulai percobaannya. Jadi kita akan memasukkan paku-pakunya ini. Hal ini menandakan larutan gula bukan merupakan larutan elektrolit melainkan larutan non-elektrolit. Kelima, kita akan menggunakan kopi. Jadi kita akan memasukkan beberapa sendok kopi ke dalam larutan tersebut. Setelah itu kita akan mengaduknya biar tercampur rata. Setelah kopi tersebut terlarut, jadi kita akan memulai percobaannya dengan cara memasukkan paku-paku tersebut ke dalam kopi tersebut dan ternyata lampu tersebut tidak menyala. Hal ini juga menyatakan bahwa larutan kopi bukan merupakan larutan elektrolit melainkan larutan non-elektrolit. Percobaan yang terakhir adalah percobaan yang mempergunakan pewangi pakaian. Jadi kita akan tuang pewangi pakaian tersebut ke dalam wadah dan kita masukkan air. Lalu kita aduk rata dan kita akan memulai percobaannya. Larutan tersebut tidak mengeluarkan gelembung dan lampunya tidak hidup. Hal ini menandakan larutan pewangi pakaian bukan merupakan larutan elektrolit melainkan larutan ion. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata pelajaran kimia, yaitu praktikum untuk mengetahui sebuah larutan apakah larutan tersebut merupakan larutan elektrolit atau merupakan